apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi ibu-ibu, puji-pujian itu hanya milik Allah. Ini udah kita pelajari ketika kita masih di sekre ya ngajinya. Apa puji ada 3 macam. Puji kodim ala hadis, memujinya Allah kepada makhluk. Puji kodim ala kodim, memujinya Allah kepada Allah. Puji hadis ala hadis, memujinya makhluk kepada makhluk. Tapi ketika pujian itu pujian makhluk kepada makhluk, puji hadis ala hadis, itu kita kembalikan hanya kepada Allah. Contoh, ya Allah, butatang teh keur magelis, awet ngora, jeung pinter, solehah deui ngajina oge rajin, gak pernah kelewat. Nah, itu pujian, puji hadis ala hadis, pujian manusia kepada manusia. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Semua pujian itu hanya milik Allah. Enggak gini, iya gitu gue loh emang bawaan dari lahir. Nah, enggak gitu juga ya. Tapi kembalikan hanya kepada Allah. Itu udah masih ingat atau udah masih lupa, Bu? Udah masih lupa. Iya, itu padahal di waktu kita masih di sekre. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Apa? Maha Pengasih dan Penyayang. Beda ya, kalau Maha Pengasih Allah akan kasih walaupun ke makhluknya, ibaratnya yang durhaka, yang yang pendosa, Allah tetap kasih. Kekuasaan Allah itulah ya. Tapi kalau Ar-Rahim, penyayang, itu hanya untuk orang-orang tertentu, pilihan gitu ya. Yaitu apa? Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Masih ingat itu ibu? Ayat ketiga apa? Maliki yaumiddin. Apa? Yang merajai hari pembalasan, yang memiliki, bukan berarti Allah memiliki mau balas dendam, enggak ya, tapi Allah memberikan perjalanan di dunia ini antara buruk dan baik, antara halal dan haram, mana yang mau kita pilih. Tapi sudah disediakan jalan yang lurus berupa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi udah disediakan ayat keempat, iya karena budua iya karena stain, hanya kepada Allah lah kamu menyembah dan hanya kepada Allah lah meminta pertolongan. Ya, kalau sebenarnya dari surat Al-Fatihah kalau kita pelajari secara dalam gitu ya, kita itu udah benar-benar bisa benar-benar masuk ke surga harusnya. Karena apa? Karena kita menyembah hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Siapa nanti yang membuat melesetnya dari ayat ini, janggalnya jadi dari ayat ini, batalnya dari keimanan kita? Siapa? Diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar segala sesuatu hanya kepada Allah, insya Allah tidak akan terjerumus ya kepada kemusyrikan. Itu ayat ini maknanya. Lanjut ke ayat ke-5 ke-6. Nah, berarti masih ingat ya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Kita kalau baca Fatihahnya benar, meminta jalan yang lurus. Kalau kita belok-belok, benerin dulu Fatihahnya. Bukan masalah bacaannya, tapi akhlaknya, kandungannya yang ada di dalam surat Al
Fatihah yang benar-benar kita amalkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Jalan-jalan yang yang engkau ridhoi, ya, yang Allah ridhoi. Jalan-jalan orang yang mendapat ridho Allah. Itu yang harus kita pilih, yang kita ikuti. Jangan dolin, jangan ikuti orang-orang yang sesat. Nah ini jadi kadang gini Bu, ada orang dia teh misalnya ini mah ngaji hente tapi udahlah tekudu ngaji dah, udah bisa ngaji juga udah kita mah hayu mendingan aya nama botram. Nah itu teh jalan orang yang sesat, menyesatkan. Udah madiahnya sesat terus menyesatkan orang lain. Apa pilihan kita antara kita ikuti dan tidak kita ikuti gitu ya. Kalau diikuti ya kita sarwana sesat, kalau nggak diikuti berarti kita tidak tersesat. Nah kira-kira hafal tuh ibu-ibu surat Al-Fatihah artinya tadi? Insya Allah ya, karena gini, kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin di hati kita, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kalau jadi pikirannya enggak gini, aduh eta jemuran kumahanya, kunci motor aya di mananya. Nah ketika ngaji tapi hati kita fokus dengan artinya. Ketika kita mulut baca, artinya kita dalam hati gitu. Jadi mual insya Allah mual inget jemuran, mual inget suami pulang jam berapa ya, eta anak dijemput jam berapa ya sekarang ya. Jadi mual was-was gitunya. Itu surat Al-Fatihah. Kita mengulang sebentar ya ibu-ibu ya. Ini yang singkat-singkatnya aja, yang mengulang aja. Yang kedua surat apa? Surat Al-Ikhlas, judulnya juga Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas tidak sesuai di dalam, kalau yang lain kan surat lain ada kalimatnya di dalam surat itu teh ya. Kayak Al-Falaq ada kata Al-Falaqnya, Al-Lahab ada kata Al-Lahabnya. Kenapa pas surat Al-Ikhlas tidak ada Al-Ikhlasnya? Karena ikhlas itu memang berat, artinya tidak nampak gitu ya, tidak nampak dan tetapi harus kita kerjakan. Itu ikhlas. Jadi ikhlas teh susah, bener teh? Bener ya. Kadang mulut gampang ngomong ikhlas tapi hati susah. Itulah surat Al-Ikhlas. Berapa ayat? 4 ayat, termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena isinya tentang tauhidan, ya, tentang tauhid ya. Pada zaman jahiliyah dulu, ini sebab turunnya dulu. Zaman jahiliyah banyak orang-orang Arab yang masih menyembah menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah bulan, gunung gitu ya. Masih banyak sesembahan selain kepada Allah, bahkan menantang Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad, siapa zat yang kamu sembah? Gitu ya, aku kan menyembah matahari, zat yang aku sembah gitu. Jadi mereka memikirkannya zat gitu ya, kalau yang mereka sembah teh. Tapi turunlah ayat ini yang berisi bahwa yang ayat pertama kita teh tentang akidah yang benar-benar hanya Allah Maha Penguasa, Allah lah segalanya. Allah itu esa, Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah tempat meminta pertolongan gitu ya, bergantung hanya kepada Allah. Allahu somad gitunya. Dan lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Benar-benar Allah itu cuma satu. Lanjut surat apa? Al-Falaq. Al-Falaq, apa Al-Falaq? Artinya waktu subuh. Ini waktu subuh, ini waktu paling terpenting ibu-ibu. Ada dua waktu yang Allah itu sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama waktu subuh, paling istimewa dalam arti istimewa waktu ini. Yang kedua waktu asar. Makanya habis subuh, habis asar temenang tidur ya ibu-ibu ya. Kalau ibu mau coba-coba nggak apa-apa.
yang 40 hari cenah bahkan 2 bulan berturut-turut, ini memang ada Bu kisahnya. Tidur habis asar itu bisa menyebabkan majnun. Apa majnun? Gila, penyakit gila, penyakit pikun. Mau praktek mangga. Gitu ya. Jadi memang ibu-ibu duduknya berubah lagi ya, ada kakinya. Udah biarin, gak apa-apa, gini aja. Jadi itu waktu yang paling sebenarnya istimewa. Jadi waktu subuh. Artinya apa? Dalam surat Al-Falaq ini kita berlindung dari waktu subuh agar memanfaatkan, jadi orang yang bisa memanfaatkan waktu subuh dengan benar-benar untuk apa? Ibadah sebenarnya itu ya. Untuk apa? Berdoa. Apalagi banyak ya waktu subuh, jangan coba-coba melewatkan waktu subuh gitu karena istimewa. Makanya sholat subuh mah nggak ada temennya, nggak bisa apa namanya ya temennya untuk dijamak gitu, enggak ya, karena waktu subuh itu memang benar-benar waktu yang pergantian antara malam ke siang, itu istimewa. Terus apalagi? Terhindar dari sifat apa? Iri, dengki, hasad. Jadi banyak-banyak ibu baca-baca surat ini karena ternyata ada ya penyakit hasad itu ada gitu ya. Jangan coba-coba. Hasad teh apa sih? Iri, dengki. Ada disebutnya penyakit hati. Lanjut surat Al-Falaq apa? Anas sama. Kita juga memohon perlindungan dari manusia yang rinas, yang membisikkan keburukan kepada kita. Anu tadi teh judulnya ya, anu tadi teh. Lu saya tong ngaji. Da mending botram atau erek naon lah udah bisa. Sebenarnya bukan masalah bisa. Ibu-ibu kayak gini ge udah bisa, udah tahu, bahkan udah lebih pinter. Tapi kita mah bukan cari bisanya, tapi kita cari langkah kaki kita. Tidak semua orang mau melangkahkan kaki, dikasih kesempatan untuk belajar mencari ridho Allah, yaitu bersama-sama datang ke majelis ilmu. Kurang-kurangnya mah berat ibu-ibu, ada we gogoda nanya ada we gitunya. Nah itu karena Allah tidak menghendaki. Hidayah itu datang tidak gratis. Dalam arti bukannya mahal, enggak. Dalam arti tidak gratis itu Allah tuh ngasih kita akal, ngasih kita pikiran, ngasih kita panca indera, itu ngasih kita menganugerahkan wahyu berupa Al-Quran, juga ngasih kita contoh-contoh umat terdahulu, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Untuk mencari hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Petunjuk itu apa? Ilmu. Gitu, ilmu ya, petunjuk bisa. Karena kalau orang tidak tahu nggak dosa, bener, emang bener. Terus ya udah we saya mah mau nggak tahu jadi orang bodoh ame ente dosa. Nah itu dosanya dia tidak mencari hidayah itu gitu ya. Jadi dikasih akal, dikasih wahyu, dikasih pikiran, dikasih panca indera, tidak dipergunakan untuk mencari hidayah, itu yang dimaksud. Lanjut surat Al-Lahab, kayaknya banyak teuing ibu-ibu, udah sampai sini dulu ya, sampai surat apa? Anas. Berarti ibu-ibu udah pada inget ya sekarang, atau kemarin ge sebenarnya udah pada inget, cuman rada-rada poho ungkul gitu nya. Da beda teu inget ejeng poho, beda tipisnya, rada-rada ya sebenarnya cuman rada-rada poho ungkul ini, makanya diingatkan gitu ya. Jadi banyak-banyak baca surat apa matak cekolot baheula mah Falaq bin Nas cenanya gitu. Iya, Falaq bin Nas. Jadi Bu ada cenah yang baca surat apa Al-Ikhlas sama dengan sudah baca itu apa hatam Al-Qur'an gitu ya. Iya, memang itu ada hadisnya. Itu zaman sahabat dulu ya, yang bacaannya sholat 5 waktu bacaannya hayo weh
apa kulhu surat Al-Ikhlas sama dengan hatam trikul cenanya trikul. Sebenarnya enggak gitu ya Ibu, karena ada juga hadis bahkan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran satu hurufnya apa mendapatkan pahala 500 10 kali lipat kebaikan. 10 kali lipat kebaikan itu kalau dihitung amal pahala ya, karena itu goib bentuknya. Kita sekarang mah mau ngomong gimana ge dah ibu-ibu belum paham, nanti pahamnya kalau udah ada ketika kita sudah apa sudah mau meninggal. Jadi napas sudah di tenggorokan, diperlihatkan pahala-pahala kita Bu, kalau kita ahli mencari pahala. Tapi kalau kita ahli dosa, diperlihatkan dosa-dosa kita gitu ya. Makanya orang meninggal itu ada dua cara. Surat An-Najiat ya itu ya salah satunya. Jadi mencabut nyawa pun ada dua cara. Ada yang benar-benar malaikat jabaniyah yang benar-benar saklek sadis gitu ya, karena memang ini orang pendosa. Tapi ada malaikat yang sangat lembut, latif gitu ya, lembut itu kepada orang-orang mencabut ilmu kepada orang-orang ahli ibadah. Jadi itu ya apa sih namanya ibu-ibu, banyak-banyaklah kita mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya seluruh tubuh kita sebenarnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita tidak pergunakan untuk ibadah, itu yang disebut kita hianat. Mengkhianati siapa? Mengkhianati Allah. Wajar nggak kalau Allah marah? Wajar. Udah pugu diciptakan jin dan manusia, udah dikasih fasilitas, udah diberi kenikmatan, tapi dipergunakan untuk bukan sesuai perintah Allah. Artinya kita tidak amanah gitu ya. Udah pasti Allah mencintai orang ibadah, mencintai orang yang benar-benar melakukan perintah Allah. Kita pergunakannya sebaliknya. Udah pastilah marah. Da ibu-ibu juga kalau ngasih amanat enggak diturutkan pasti marah, bener tuh? Ya, sama juga dengan, tapi bukan berarti Allah disamakan dengan makhluk ya. Tetap Allah itu berbeda. Kita lanjutkan Ibu, udah jauh banget ternyata surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu surat ke-92. Ada 21 ayat dan diturunkannya di Mekah. Ini Bu ya, asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini mah Ibu, surat ini peringatan Allah kepada orang yang bakhil. Tahu bakhil? Bakhil pelit merege hese, tapi pelitnya anu kelas tinggi genengan. Boro-boro buat orang lain, buat diri sendirinya juga pelit. Nah, ini bakhil kelas berat ya. Bakhil itu termasuk pelit kelas berat gitu ya. Ini peringatan bahwa Allah memberi dua jalan. Orang yang membelanjakan hartanya untuk ridho Allah dengan ikhlas, orang yang membelanjakan hartanya hanya untuk dirinya sendiri. Di sini turun surat ini, yaitu pertamanya pada zaman Nabi ada orang yang kaya raya, punya banyak pohon anggur ya, banyak pohon anggurnya Suatu hari ada pohon anggurnya yang buah anggurnya gitu apa sih namanya apa kalau di kita apa? Iya, melendoy masuk ke halaman orang lain. Anggurnya itu anggur paling terbaik, anggur paling bagus, bahkan buahnya paling lebat gitu, masuk ke halaman orang lain gitu. Jadi separohnya masuk ke halaman orang lain. Dan orang yang dimasukin buah anggur itu orang susah Ibu, orang miskin. Ibaratnya gitu ya, bukan ibarat, memang benar, orang miskin. Nah, pas panen anggur, padahal itu dia lewatnya masuk halaman yang punya rumah itu, yang panen tehnya bolak-balik.
enggak ngasih, pertama enggak ngasih ya, yang pertama. Yang kedua, ketika dia panen ada yang jatuh, diambillah yang jatuhnya teh, dimakan, dipentak ku bakat bakhil-bakhilnya nya. Udah di mulut oge dipentak temenang dimakan, itu teh anggur saya gitunya. Karena apa? Itu anggurnya emang anggur terbaik, anggur paling bagus di antara yang lain. Menurut ibu-ibu aya teu nu kitu di dieu? Seingat saya mah ya ibu-ibu ya, berani jamin anu komo anu ngaji ieu mah da teu aya. Berani jaminnya teu aya. Kumargi kunaon ibu meni bisa ngejamin teu aya? Daknya atuh da kalau ngerujak juga pohon buah ge nu saha we tinggal metik gitu nya. Itu artinya apa? Bahwa orang putrako alhamdulillah tidak ada yang bakhil, apalagi bakhilnya yang seperti itu ya, parah banget sampai udah dimakan anggurnya dipentak temenang cenah. Itu anggur saya yang harganya sangat mahal gitunya. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada ini ya kisah lah seperti tadi diceritakan, ada pohon anggurnya tumbuh di halaman rumah saya yang jatuh pun saya minta, bahkan udah di mulut pun dipinta nggak boleh gitu. Lalu Rasulullah menemui orang itu, dan ketika ditemui apa kata orang itu? Itu anggur saya, anggur terbaik gitu ya, jadi harganya juga mahal gitunya. Nah kata Rasulullah, kamu mau nggak dituker gitunya? Ketika kamu sodakoh ke orang itu, orang susah, orang nggak punya ya, orang yang lagi kesulitan, akan mendapat ganjarannya surga. Ditukar pohon anggur kamu dengan surga. Sampai berkata seperti itu Rasulullah. Nanti jadi kita nyambungnya nanti ke ayat surat Al-Lail gitu ya. Apa jawabannya? Tetap tidak mau. Saking kalau Rasul kan nggak marah, kalau kita pasti saya nggak gaplok nih orang gitunya, pasti gitulah kita mah gitu. Ini nyebelin banget nih orang gitu. Tapi Rasulullah terdiam dan memikirkan bagaimana caranya. Ceritalah Rasulullah kepada orang yang paling kaya di situ, ada gitu ya, dermawan. Tapi akhirnya pohon anggurnya dibeli oleh orang yang kaya tadi, orang dermawan tadi, tapi harganya sangat mahal gitunya. Cenah boleh pohon anggur saya kamu tukar, tapi saya minta dengan 40 pohon anggur gitu ya, 40 pohon anggur. Akhirnya apa yang terjadi? Nyanggupin orang tadi tehnya dakarunya kanu orang miskin tadinya gitu. Sok nggak apa-apa, saya tuker satu pohon anggur kamu itu saya tuker dengan 40 pohon anggur saya gitu. Akhirnya ditukar. Di sini kita ngambil pelajaran begini, turunlah surat ini gitu ya, surat Al-Lail gitunya, bahwa nanti kita bahas yang pertama dari surat Al-Lail itu walaili idza yaghsha. Hafal ibu-ibu surat Al-Lail? Hafal, hebat, bener-bener ya hebat. Kalau saya pribadi mah surat Al-Lail teh sok pabaliut ya, pabaliut gitu bahasa Sunda mah nya. Hafal dari ayat 1 sampai berapa belas. Kadituna teh balik deui kadang ke surat mana gitu nya. Kadang ke surat Asam gitu ya, jadi baliknya atau Abalad rada-rada mirip-mirip. Walaili idza yaghsha. Setiap berbicara dengan waktu, Allah itu selalu diawali dengan huruf qasam. Apa itu ilmu nahwu ya ibu-ibu ya, huruf qasam itu huruf sumpah gitu ya. Apa aja huruf qasam teh? Apa? Wawu, terus ba sama ta. Itu wawu, ba
ta itu disebut huruf qasam dalam ilmu nahu ya. Dalam ilmu nahu ada wal qasami wal wawu wal ba'u wa ta'u. Kata gitu ya, yang pesantren biasanya sok bisa ngelogatnya. Kan ada dari ayat pertamanya al kalamu huwal labjul murakabul mufidu bil wad'i waqsamu salah satun ismun wa harfun ja'ali makna fal ismu yurafu bil khabdi wat tanwini wa duhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa hiyal wawal ba'u wa ta'u. Nah gitu. Jadi hafal. jadi memang itu ada jadi wallah artinya demi Allah. Kalau tallah juga sama, bersumpah juga demi Allah atau billah. Jadi huruf sumpah itu ada 3. Waw, ta, ba gitu. Wallah, tallah, billah ya. Nah, kenapa selalu kalau bicara dengan waktu Allah selalu bersumpah? Sok cirikan. Selalu huruf waw pertamanya. Walaili demi malam. Wan nahari sama kan dari waw demi waktu siang. Wasyamsi waktu matahari ya, sedang apa nanti kita bahas itu wasamsi. Wadduha dari huruf waw. Wal asr dari huruf waw. Semuanya dari huruf waw gitu ya. Ketika berbicara tentang waktu, Allah sampai bersumpah. Kenapa Allah bersumpah? Saking perlunya, saking pentingnya itu waktu. Karena apa? Nanti yang pertama kali dihisab itu adalah waktu. Kamu Bu Sopian dikasih umur 100 tahun di dunia, kamu pergunakan untuk apa? Gitunya, waktu. Yang ditanyakan waktu. Jadi Allah bersumpah walaili idza yagsa apa? Demi waktu malam. Malam itu apa? Gelap. Ini bisa bermakna bahwa waktu malam gelap dalam arti pada zaman dulu ayat ini turun bahwa kota Mekah itu dalam keadaan masih pada hatinya gelap. Gelap artinya apa? Gelap dari kebenaran, yaitu tadi menyembah sesembahan selain kepada Allah. Itu salah satunya. Terus kebenaran juga belum terungkap ya, masih mabuk-mabuk, judi, perempuan itu masih ibaratnya acak-acakan gitu ya. Walaili idza yaghsha. Ada yang menafsirkan seperti ini gitu. Bahkan ada juga yang menafsirkan memang waktu malam, menunjukkan waktu malam artinya waktu untuk istirahat gitu ya. Ini pemahamannya. Yang keduanya wan nahari idza tajalla apa? Dan demi siang benderang, artinya siang teh ya sekarang ya. Allah menunjukkan waktu malam dan waktu siang. Ada 2 waktu. Penerjemahannya begini. Ada yang mengartikan, menafsirkan walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ini artinya Allah menciptakan di dunia ini berbeda-beda, berpasang-pasangan, ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi Allah menciptakan ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang. Jadi Allah menciptakan benar-benar memang berbeda-beda. Itu peringatan. Ada juga apa? Daratan, ada juga lautan.
lautan. Itulah Allah menciptakan dengan berbeda-beda, menunjukkan bahwa Allah itu maha penguasa, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha besar gitu ya. Jadi artinya apa? Kita harus merenungi bahwa segala sesuatu itu kekuasaan Allah. Manusia tidak ada daya dan upaya. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Allah menciptakan apa? Zakar artinya apa? Laki-laki. Unsa artinya perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, juga berbeda-beda. Nah, kaitannya juga dengan amal soleh. Nanti lanjut ke ayat selanjutnya, nyambung. Siapa orang yang beramal soleh dan orang yang tidak beramal soleh gitunya, itu juga nanti ada perbedaan. Bahkan Allah nanti menempatkan dari pilihan kita, hidup yang kita pilih, mau itu amal soleh atau amal salah, Allah nanti menempatkannya pun di tempat yang berbeda. Artinya apa? Ada surga, ada neraka gitu ya. Jadi itulah maksud dari wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum la sata. Ya, itu tadi sungguh. Inna itu sungguh atau sesungguhnya. Sa'yakum, usaha kalian, la syatta, sangat berbeda. Ini usaha teh apa? Iya, kelakuan yang kita kerjakan akan berbeda-beda setiap manusia. Sok ayanu baik, ayanu baik banget, ada yang jahat, ada yang jahat banget, ada yang baik bager, apa sih namanya teh, nggak pelit, ada yang bager banget, ada yang pelit, ada yang pelit banget. Nah, itu bakhil tadi ya, di sini disebutnya. Jadi berbeda-beda. Fa amma man a'tawat taqo. Fa amma maka adapun. Fa amma maka adapun. Fa amma man a'to, man barang siapa atau orang, a'to yang taat. A'to taat artinya ya, taat yang memberikan, kalau di sini artinya yang memberikan, wattaqo yang memberikan ketakwaan, yang taat dan takwa. Bu, beda taat sama takwa sama enggak? Sama enggak? Taat sama takwa. Kalau taat mah lebih ke mengikuti sesuatu sesuai dengan ketentuan. Kalau takwa mah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, ini yang harus kamu kerjakan. Sholat, zakat, puasa, nah itu takwa harus kita kerjakan. Kalau taat mah masih bisa antara mau ngerjakan atau ada yang tidak gitunya. Taat, ada yang mau ngikutin, ada yang enggak, itu taat. Jadi beda ya, taat sama takwa. Lebih ke mengikuti kalau taat, kalau takwa lebih ke harus diikuti gitunya. Lanjut, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan kebaikan. Maknanya gini, dia udah tahu bahwa misalnya sodakoh teh baik, dia udah tahu membenarkan segala kebaikan, bahwa ini utusan Allah, siapa? Nabi Muhammad, harus kita ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Ini wahyu Allah berupa Al-Quran, ini ajaran Al-Quran harus kita kerjakan. Ini cerita-cerita Nabi terdahulu,
apa? Ada yang kita ambil pelajaran baik dan ada harus kita tinggalkan pelajaran yang buruk gitunya. Kira-kira kan itu masih pilihan karena kita belum di surga. Kalau dunia itu tempatnya pilihan, kalau surga nanti udah nggak akan ada pilihan ya ibu-ibu ya. Muda semua, nggak akan ada yang tua gitunya. Umurnya rata 33 tahun. Katanya tuh kalau menurut ahli di surga itu ya 33 tahun itu usia yang paling sedang sip-sipnya lah gitu, sedang cantik-cantiknya. Bahkan baca salah satu buku Bidadari Surga ya ibu-ibu ya, bidadari surga yang dari dunia itu lebih cantik daripada bidadari yang ada di sekarang udah ada di di surga gitunya. Siapa aja nama bidadari surga? Ainun Marwah, Ainun siapa lagi? Ainun semuanya ya, karena memang diibaratkan mata yang bagus dan bercahaya gitunya ibaratnya. Ibu-ibu nanti lebih bagus dan lebih bercahaya kalau masuk surga itu. Amin ya robbal alamin. Jadi berubah tuh Bu, memang berubah, bakal lebih cantik. Bu Tatang kalau nanti umur 33 tahun di surga lebih cantik gitunya dari Ainun Marwah yang sekarang sudah ada di surga, kalah bidadari surga juga gitunya sama Bu Tatang. Amin ya robbal alamin gitunya. Atau Bu Tatang wae paling depan dah kelihatannya Bu Tatang, Bu Nuni wae misalnya gitu di belakang Bu Nuni kalah nanti bidadari surga juga oleh Bu Nuni gitu ya ketika Bu Nuni masuk surga. Amin mudah-mudahan ya. Jadi seperti itu, kita tahu melaksanakan kebenaran, bahwa ini teh kebenaran, bahwa ini teh sodakoh, bahwa ini teh semua kita kerjakan gitu ya. Barang siapa yang fa'amman atau watako, yang taat dan takwa, wasodako bil husna, dan tahu jalan-jalan kebenaran dia kerjakan gitu dengan jujur gitu, dengan ikhlas, sodako sidik artinya ya, dengan kejujuran gitu, dengan benar-benar karena Allah, pasanu yasiruhu lil yusro, maka kami akan memudahkan. Dalam arti apa? Dimudahkan jalannya untuk ke surga, dimudahkan oleh Allah. Apa dulu cirinya tadi? Orang yang taat, orang yang takwa, orang yang menerima kebenaran, orang yang ahli ibadah, hanya jujur, hanya menuntut keridhaan Allah, maka dimudahkanlah jalannya untuk ke surga gitu ya. Bahkan ada kisahnya ahli sodakoh yang membelanjakan hartanya hanya untuk kepada Allah gitu ya, untuk ibadah kepada Allah. Contoh jangan jauh-jauh, udah pernah diceritain kan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu hartanya kayaknya benar-benar luar biasa. Tapi kebayang nggak kalau kita kaya, pasti ada bahasa 7 turunan, bener tuh? Pasti anak kita tuh sampai 7 turunan cenah kebagian kene hartanya. Tapi tidak dengan Siti Khadijah. Bahkan anaknya Fatimah Az-Zahra pun ya, Fatimah Az-Zahra anaknya yang bungsu itu udah hidup dalam keadaan kesusahan, bahkan termasuk mengalami kemiskinan. Logika kalau kita sekarang punya indung, punya ibu sekaya Siti Khadijah, pasti boro-boro anaknya yang bungsu, cucunya, cicitnya, bawahnya semua kebagian, dalam arti 7 turunan tadi. Tapi tidak dengan Siti Khadijah gitu ya. Bahkan sudah habis hartanya dibelanjakan hanya untuk kepada mencari ridho Allah. Ada yang ridho tuh? Kita mah kadang gini ya ibu, punya harta 100 juta. Ini yang paling hebat sodakoh. Paling hebat sodakoh, ini ahli sodakoh, paling berani sodakoh. Nah punya harta 100 juta. Pasti sodakohnya teh gak jauh, paling gede banget 500.000. Bener teh? Eta oge 500.000 teh naon cing, mendi asa di iteh kumanya, padahal itu mun meuli ieu mah tapi dah hoyong sodako menang perang heula misalnya gitu nya, perang batin gitu nya, eta
Jadi kita mah memang lebih wajar kalau misalnya ketika kemarin ciri-ciri surga gitu Bu, udah kita bahas apa kemarin? Surga apa neraka? Kenapa ari di ciri-ciri surga mah cenah ibu-ibu teh nah cenah can aya di ciri-ciri neraka teh nah aya. Nah wajar karena kita lebih banyak berat keneh dunia daripada akhirat. Jadi wajar ya ibu-ibu ya. Jangan Bu kalau gitu nggak mau saya mau wajar ke neraka. Bukan, dalam arti kita perbaiki maksudnya gitu dari sekarang. Jangan sampai kita ada di salah satu ciri-ciri kita di neraka. Usahakan kejar saya ciri-ciri saya harus ada yang ke surga gitu ya. Artinya menurut surat ini termasuknya adalah orang ahli sodakoh yang bisa masuk ke dalam surga gitu ya. Lanjut, pasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bahila wastagna, dibalikin. Nah bahil tadi mah orang yang taat takwa ahli sodako, sekarang wa amaman bahila wastagna apa? Orang yang bahil. Bahil teh apa? Pelit kelas tinggi, boro-boro buat orang lain ngasih, buat dirinya sendiri juga lebar. Ninyu kopi cenah kemarin aya kene sisana ditinyuh deui misa da teu aya imah yakin teu ayanya. Gitu ya. Terus apalagi atawa sok lihat geneng Bu di sok lucu ya di HP geneng sok aya anu makan asinnya dicium mungkul cenah gitunya ameh awet cenah beli pajero jadi dikumpulkeun duitna pajerona kebeli dianya udah miung tempat menempati ambulan, ternyata bukan pajero yang dia pakai bulan. Itu satu contoh ya ibu-ibu ya. Kita teh jangan ngarep-ngarep hidup nu engke, hadapi we sekarang. Karena rizki yang asli itu yang kita makan hari ini. Ibu sekarang makan saat ini ejeng jengkol, ejeng pete, ejeng asin, ejeng naon, segala ibu makan masuk. Itu yang rezeki hari ini, yang buat teuing besok mah ini teh makan jengkol terakhir gitu. Kita nggak pernah tahu, ngarep-ngarep simpen buat besok, hari ini nggak dimakan, efeknya besok teh maut gitunya. Nah itu pelajaran bahwa ajal ya, ajal itu datang tidak menunggu ibu, tidak menunggu. Dan juga malaikat maut nggak sesuai dengan abjad yang dari huruf A. Atuh Bu Yanti paling enak orang mah jauh kene huruf Y. Nah enggak gitu ya. Jadi ajal itu ngacak ya. Menurut kata Jainuddin MZ kan gitu. Kalau ajal itu ngacak ibu-ibu cenah enggak berurutan gitu ya. Atau enak kalau berurutan mah bisa siap-siap heulanya gitu. Jadi benar-benar kita tuh harus mempersiapkan selalu, artinya harus selalu bersiap-siap. Wa amman bahila wastagna ini kayaknya cuman sampai ayat yang ke 10 ya. Nanti kita lanjutkan ayat selanjutnya. Sebenarnya seru tapi bisa 2 jam kan, sekarang udah jam 10 udah ya, berarti 1 ayat lagi. Wa amman bahila wastagna, orang yang bahil, yang pelit dengan hartanya. Wastagna, istagna itu apa? Istagna itu dia merasa cukup. Saya merasa cukup dengan harta saya tidak takut dengan Allah, saya cukup dengan harta saya gitunya. Tidak ada loh, ada orang yang udah benar-benar kegilaan harta gitunya, udah benar-benar ngitung-ngitung hartanya, dia udah masa bodoh dengan musibah. Dalam arti gini, sok gimana kalau kamu nanti datang kesusahan misalnya, ku Allah teh dikasih kesusahan, udah nggak mikir kayak gitu, nggak takut. Itu yang dimaksud istigna ya, memaksud ayat ini. Wa amman bahila wastagna, itu dia sudah merasa cukup dengan diri dia sendiri, dengan harta dia gitu ibaratnya gitunya. Wa kadzdzaba bil husna, dan ia mendustakan kebaikan, mendustakan kebenaran. Artinya apa? Mengingkari kebaikan, mengingkari kebenaran, tidak menerima kebaikan. Yang maksudnya wa kadzdzaba bil
husna. Kadzab artinya bohong. Itu ya, makanya jangan coba-coba namain anak ibu kadzab. Kadzab atau kajib itu bohong. Tapi ibu geneng anak ibu Najib, beda Najib ya gitu. Beda ka sama nak jago udah beda bahasa Arab itu. Jadi gitu. Kadzab atau kajib itu artinya bohong, pembohong gitunya kadzab. Bil husna, dia berbohong dari kebaikan. Dia tahu ini teh baik tapi tidak dikerjakan, dalam artilah seperti itu maknanya. Pasanuyasiruhu lil usra, maka kami akan memudahkan baginya untuk memberi kesulitan. Ini asapa baliut bu, artinya gini, Allah akan memudahkan orang yang bahia tadi, orang yang mengingkari kebaikan tadi, orang yang mengingkari kebenaran tadi, orang yang mengingkari perintah Allah, akan mendatangkan kesulitan kepada orang itu dengan mudah gitu kira-kira. Jadi jangan mencoba-coba melawan Allah, kira-kira begitu ya. Jadi dengan mudah Allah ngambil hartanya, dengan mudah Allah bukan hanya harta tapi nyawanya pun dengan mudah. Artinya jangan coba-coba kita merasa aman dengan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai gitu. Udah merasa udah aman dengan hartanya gitu ya. Saya udah nyaman, udah banyak harta. Jadi tidak takut gitu, dengan teguran-teguran dengan kebenaran juga nggak nerima. Nah itu maknanya fasanuyasiruhu lil usra, Allah akan mencabut dengan sangat mudah, mencabut apa yang dia punya gitu ya, dengan diganti dengan kesulitan gitu bu. Atau gitu kalau orang yang sulit berarti itu teh lagi dicabut bu, itunya enggak, ada dua makna ya. Orang Allah yang cabut kesulitan itu orang yang emang pendusta, orang emang yang tadi emang orang yang pelit, yang kelewatan, bisa tidak peduli dengan orang lain, orang yang membutuhkan, tara sodakoh misalnya gitu, dengan memberikan cobaan kepada orang yang memang Allah kasih cobaan. Jadi ada dua versi ya, dikasih kesulitan itu. Tadi nanti larinya kemana? Ada orang yang dikasih kesulitan tapi Allah lapangkan hatinya. Ada orang yang dikasih kekayaan tapi Allah resahkan hatinya gitunya. Jadi disitulah kita teh memahaminya dari situ. Ada bogari rumah mewah, duit miliaran tapi tidak tenang, tidur juga susah tidur misalnya. Karena apa? Tidak tenang dia, ada yang harus dia kejar apalah. Tapi ada tukang sayur atau tukang parkir kayak tidur di mana wae, ya itu kan tenang gitunya. Tenang karena Allah memberikan kekuasaannya, saking maha kuasanya Allah, jadi bisa menempatkan hati manusia pun ada yang dikasih ketenangan, kelapangan. Artinya bahwa rizki itu bukan hanya uang, bukannya harta, tapi rizki ketenangan, kesehatan, kenyamanan, itu rizki yang paling utama gitu ya. Ditenangkan walaupun gak punya duit sepeser pun, misalnya dah akhir bulan, dah iman ngomong meren cenah, akhir bulan cenah dah lempeng we, dah tenang, mau nangis gagauran urang teu boga duit bala, enggak, lempeng we gitunya, dah nyaman dengan keadaannya, dah tetap dah semua juga kehendak Allah, enak, maut juga muadi hisab dan naon da eueuh anu kudu dihisabna gitunya. Jadi kita diberi ketenangan, itu rizki yang utama, kesehatan rizki yang utama, apalagi anak yang soleh juga rizki yang utama. Karena apa? Menenangkan hati kita itu. Lanjut, wa ma yugni anhu maluhu idza taroda, dan dia merasa cukup dari hartanya yang tadi itu, maka Allah akan binasakan. Ini cerita orang yang merasa cukup dengan kekayaannya, merasa sombong, boro-boro buat sodako, bahkan dia merasa saya sudah merasa nyaman, merasa tenang dengan harta saya. Dia nggak merasa mengingkari kebenaran bahwa Allah tuh bakal mencabutnya dengan mudah, tapi dia tidak,
saya mah udah posisi aman misalnya gitu. Tapi Allah padahal akan membalikan dengan kesulitan dan dicabut hartanya itu akan binasa dengan mudah, bahkan dicampakkan kemana? Ke dalam api neraka. Jadi apa artinya yang kita ambil kesimpulannya? Jangan ibu-ibu terlalu terlena dengan dunia. Apa yang kita miliki semua hanya milik Allah. Allah nanti yang menghendaki mau dibawa kemana itu harta kita, mau dibawa kemana itu hidup kita, hanya Allah. Tapi ada pilihannya, kitalah yang menentukan mau kebaikan atau keburukan. Hanya tinggal 2 pilihan, nantinya surga atau neraka. Itu ya ibu-ibu, ini baru sampai ayat 11 ya. Nanti kita lanjutkan. Berarti teh ngelanjutkannya teh Bu bulan depan lagi. Meren cenah ibu teh kudu ngejelaskeun deui dari awal da geus pararoho gitu kan ya. Iya, nanti kita ingatkan, justru dengan banyak mengingatkan, ingat, nanti kita jadi tumbuh ya, perlahan-lahan hati kita minimal menjadi orang yang tenang gitunya, tenang dalam ibadah, tenang dalam menjalani hidup. Amin ya robbal alamin. Hanya itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri yang masih dalam keadaan belajar ya ibu-ibu, kita sama-sama belajar. Sekarang kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah wa huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal muhlisin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sadiqin. Allahumma ja'alna minal qanitin. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khasi'a wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiqa wa as'aluka dinan qayyima wa as'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah wa as'aluka syukra 'alal afiyah wa as'aluka al-ghina 'anin nas. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aqsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali wa ghfirli. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.